Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Ketemu lagi dengan IWB. Kali ini kita akan membahas sebuah motor yang benar-benar fenomenal. Karena ini adalah motor buatan Tiongkok. Tapi motor ini mampu gamparin penjualan dari Yamaha R125 ataupun Suzuki GSR 125. Kita akan lihat seperti apa sosoknya, bakal seru banget. Jangan kemana-mana, Cak, oke? Bener-bener edan tenan IWB sampai geleng-geleng, nggak nyangka Kang Bro. Jadi nggak nyangka motor Cina ya, Tiongkok yang notabene, mohon maaf nih, kita dalam pikiran kita atau dalam mindset kita motor Cina itu kan ya kurang kompetitif kasarnya ya, karena kita tahu behind the scene atau istilahnya pengalaman masa lalu bagaimana motor Tiongkok ini seperti mencederai kualitas gitu ya. Tapi sampean tahu nggak bahwa ternyata penjualan salah satu motor Tiongkok ini berhasil menjungkalkan penjualan dari Yamaha R125 dan juga Suzuki GSR 125 di Inggris, bayangin aja, Cak. Tahukah sampean motor apa itu? Ini adalah motor sport fairing 125cc yang disebut sebagai Lexmoto LXR 125. Piye, sampean baru krungu toh? Baru denger kan? Sama Kang Mas, IWB juga nggak terlalu perhatian. IWB nggak pernah memperhatikan nama atau brand Lexmoto, baru pertama kali ini. Ya, kita tahu kan bahwa memang kalau kita ngomongin mengenai produsen Cina ini banyak banget. Brand Cina selalu identik dengan KW, Cak. Brand Cina selalu identik dengan boso klonengan. Klonengannya ya ngopi. Sampean pasti tahu kan, ngopi itu kan ya mengkopi sesuatu, KW, semuanya desain dicampur-campur dijadiin satu. Oleh karena itulah, kalau kita ngomongin motor Tiongkok, itu rasanya kayak, alah, motor pasti kualitasnya ngono. Nah, itu. Dan dalam catatan pribadi IWB, sebenarnya ada produsen yang sangat baik, yang sudah memiliki nama, yang sudah memiliki kredibilitas oke, yakni CF Moto. Sama pasti tahu kan, ini pernah bahas buat sampean semuanya R125. Honda tidak ikut di sana. Honda sebenarnya punya CBR 125, tapi di Inggris tidak ada mereka, jadi nggak mengeluarkan. Jadi hanya dua pabrikan yang di sana yang menguasai untuk Jepangnya, yakni Yamaha dan Suzuki. Tapi siapa menyangka ini motor berhasil menjungkalkan, gamparin ngaploki le boso jone penjualan pabrikan Jepang. Bertinyi-inyi ya, bersama pasti nanya. Pertanyaannya, Cak IWB, kok bisa? Apa kelebihannya? Seperti apa sosoknya? Sampean pasti penasaran. Tidak usah berlama-lama, sampean intip saja penjabaran IWB berikut ini. Namanya ada Lexmoto LXR 125, Cak. Mungkin bagi kita orang awam, nama ini terkesan asing dan tidak pernah kita dengar. Tapi sebenarnya tidak bagi para bikers Inggris yang ternyata menjadikan Lexmoto LXR 125 sebagai pilihan utama mereka di kelas entry level sport atau masuk kategori A1 license. Lexmoto LXR 125 adalah sport fairing yang digarap oleh produsen Tiongkok dan berhasil membombardir pasar 125cc Eropa, khususnya United Kingdom. Kedatangan motor ini memang langsung mencuri perhatian para bikers Inggris karena secara pricing serta build quality termasuk cukup baik. Lexmoto menawarkan sebuah motor dengan tampang moge, namun harga pahe. Gimana tidak, Cak? Ketika pabrikan Jepang menjual produk serupa di harga di atas 4.000 euro, Lexmoto LXR 125cc hanya dipatok di angka 2.100 euro. Atau jika kita konversi ke rupiah, jatuhnya adalah 37 jutaan. Bandingkan dengan motor Jepang yang bermain di angka 50 hingga 60 jutaan. Secara spesifikasi, motor ini juga tidak terlalu memalukan walaupun tidak superior. Masih di bawah motor Jepang yang rata-rata menawarkan power di kisaran 15 PS. Sebagai contoh, R125 dan Giasik R125 juga memiliki power di kisaran tersebut. Sementara Lexmoto LXR 125 hanya di kisaran 12,1 horsepower. Betul, Cak, untuk dapur pacu, motor ini memang tidaklah istimewa. Namun, menurut review, Lexmoto LXR 125 memiliki riding quality yang cukup baik.
Sebagai informasi, motor Tiongkok ini mampu memuntahkan tenaga hingga 12,1 pada 9.500 rpm dan torsi 9,58 Nm pada 6.500 rpm. Kecepatan puncak sport fairing yang cukup bongsor ini hanya berkisar antara 110 hingga 120 km per jam. Loh, lah kok ya boyo bener nggak kenceng? Betul, Cak. Karena dapur pacu harus menarik bobot motor yang cukup berat, yakni 167 kg. Dian sadis Kang Mas, abot banget nih. Udah kayak motor 250 cc, Cak. Untuk mesin sendiri disuplai oleh Zhongzhen dengan kode 152 MI. Sebagai informasi, mesin Zhongzhen sudah cukup terkenal, Cak. Ya, VR saja menggunakan mesin ini untuk trailnya. Kalau sampean tahu, VR 250 cc menggunakan mesin Zhongzhen, dan ini mesin memang sangat agresif serta powerful. Mengusung mesin 125 cc 1 silinder, ternyata transmisi motor ini hanya 5 speed, sementara cooling system sudah mengandalkan radiator. Lalu di bagian kaki-kaki, Lexmoto LXR 125 termasuk gambot, Cak. Walaupun menggunakan suspensi teleskopik, belum upside down, namun sampean bakal melihat bahwa sport fairing berbanderol 37 jutaan ini sudah mengadopsi ban berukuran 110/70 17 inci depan dan 150/70 17 inci belakang. Menggunakan mesin terbaru, motor ini dikatakan sudah memenuhi syarat Euro 4. Beberapa kelebihan motor ini, selain yang sudah Iwi sebutkan di atas adalah semua lampu sudah menggunakan LED. Jadi stop lamp, lampu sen, ataupun bagian depan sudah menggunakan LED. Sementara untuk depan memang lebih condong ke lampu proyektor dengan DRL. Jadi kalau sampai nyalakan, Cak, sampai akan melihat alis yang menyala di atas proyektor. Kemudian untuk speedometer menganut model semi analog dan full digital speedometer. Tidak hanya itu, Cak, lever tuas rem juga sudah full adjuster. Sementara untuk sasisnya menggunakan trellis frame dengan front dual disc brake model kembang ABS. Yang menarik, Cak, untuk bagian disc brake-nya ternyata sudah menganut model floating, sudah kiri kanan floating lagi, keren gak? Dan untuk trellis frame-nya ukurannya cukup besar karena konon frame ini mengadopsi atau menggunakan frame dari kakaknya, yakni LXR 380. Tidak hanya itu, untuk pengereman menggunakan radial mount caliper, sementara untuk knalpot menggunakan ban stainless steel dengan beberapa poin yang membuat motor ini memang menggoda celengan. Lape Kang Mas, baru secara spesifikasi jauh di bawah para kompetitor, tapi produsen Tiongkok ini berani membandrol dengan harga yang sangat miring, Cak. Tidak heran menurut informasi Visor Down, Lexmoto LXR 125 saat ini menjadi best seller sport 125cc di Inggris. Jadi penjualan Lexmoto LXR 125 ini mengalahkan penjualan dari Yamaha YZF R125 serta Suzuki Gazix R 125. Secara desain bisa dipastikan motor ini memang ganteng banget, muskuler, agresif, serta banyak tekukan layer-layer bertumpuk. Walau tidak bisa dipungkiri ada beberapa poin yang sepertinya memang nyomo desain dari beberapa motor. Contoh, untuk di bagian belakang, IB katakan mirip dengan Ninja 250 generasi sebelumnya. Seperti bentuk triple clamp pun demikian, bahkan fender belakang juga demikian. Sementara untuk depan, banyak mengatakan bahwa sosok dari Lexmoto LXR 125 ini sangat mirip dengan Aprilia series. Ya, sampai lihat sajalah, sampai bandingkan nanti. Kemudian sebagai informasi, Cak, mengusung tangki bahan bakar juga cukup gede, 13,5 liter. Lexmoto ini dianggap sebagai motor yang ideal digunakan untuk berkendara harian. Terbukti, motor ini dipastikan sukses menjongkalkan penjualan dari Yamaha YZF R125 ataupun Suzuki Gazix R125. Nah, piye Mas? Wis gamblang jinglang kan, sama udah lihat semuanya, sama sudah pantengin semuanya sosok dari Lexmoto 125 yang memang big bike look. Ya, kalau kita ngomongin performa jangan berharap lebih. Soalnya motor ini pertama tidak terlalu superior untuk powernya, tidak terlalu powerful. Dan juga kita lihat bahwa untuk bobotnya, Cak, dan abot pol, Cak, 125cc bobot di atas 160-an atau tepatnya 167. Ini gila, berat banget ini untuk ukuran motor cc kecil. Pastinya dipercaya bahwa kalau sampai narik motor ini pasti akan berat. Tapi ya dari pengetesan ternyata memang mesin Zhongzhen ini cukup lumayan. Jadi dengan bobot yang cukup berat, top speednya sudah tembus di angka 120 km per jam. Lumayan lah Kang Mas ya, nggak terlalu lemot lah kasarannya. Ya ini buat nampang juga keren, buat tebar pesona, mejeng ya cukup lumayan. Tapi IBC cukup pesimis kalau motor ini dibawa ke Indonesia apakah bisa kompetitif, kecuali dijual oleh Lexmoto di angka 20 juta ya mungkin laku. Cuman masalahnya nggak mungkin, Cak, harga 20 juta ya. Tapi sampai impornya aja piro Mas, sampean ya toh. Jadi
Ini sebuah gambar bersama semuanya mengenai perkembangan atau mengenai tren di dunia. Jadi kita nggak selalu harus membahas mengenai hanya local market, tapi ilmu-ilmu seperti ini yang perlu IB share buat sampean semuanya biar kita tahu perkembangan di dunia luar dan kita tahu bahwa ternyata di luar pun motor Cina itu cukup kompetitif dari harga jual. Karena ya murah tadi plus desainnya keren dan juga yang pasti ya semuanya lengkap fiturnya sudah habis share ke sampean semuanya tadi kan. Mosok mesin 125 cc memiliki dual disc brake, gila udah kayak moge ya. Wes ngono wae Kang Mas ya. Matur sekali lagi colotan IWB, akan share lain-lainnya lagi. Pokoknya IB akan berusaha keras lah memberikan terbaik buat sampean semuanya, update-update terkeren dari semuanya, dari seluruh dunia, dari motor internal, lokal dan sebagainya. Internal lokal sebagai bosone. Pokoknya opo ayo lah Cak. Dan tunggu Cak. Yang pasti kita akan bahas beberapa isu lagi karena Cak Ilmu Terang IWB sudah menangkap pergerakan dari Honda CB 150R K15P yang ternyata memang mengejutkan Kang Mas ya. Jadi sampean tunggu saja, sabar alon-alon. Dan yang kedua tentunya adalah PCX 160 yang insya Allah tanggal 5 akan diluncurkan secara virtual dan juga untuk test ride akan dilakukan di tanggal 9. Jadi sampean pantengin terus YouTube Iwan Banarani Kang Mas dan kita akan sambung lagi besok yang lebih keren lagi ya. Apa itu? Tenang, tunggu review IWB Jupiter ME King warna terbaru 2021 yang warna black dan hijau stabilo. Kuning stabilo maksudnya ya. Ngono wae Kang Mas, matur nuwun sekali lagi. Kalau sampean suka dari video ini sama like, share dan subscribe dan jangan lupa juga sampean sholat untuk karena ini yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.